kadang menurut gue ya, kita tuh kadang nggak bisa memilih sesuatu. Misalnya kita udah masuk ke jurusan, ataupun sorry banget kalau misalnya kalian ada kelempar ke jurusan. Jadi kadang kita tuh bukan mencari apa yang kita cintai, tapi kadang kita harus mencintai apa yang kita lakuin sekarang itu. Waktu itu saya harus lakuin karakterisasi terakhir, dan itu mendekati hari pertama Ramadan, dan itu udah libur kan. Oh iya. Dan itu dia rela masuk, dan kita sampai maghrib. Saat itu dia rela hari pertama buka puasa itu sama saya gitu. Nah, jadi saat itu yang gue korbanin adalah tidur dan juga waktu weekend sih. Jadi gue banyak ngabisin, misalnya koordinasiin ke aspek lain itu waktu weekend. Halo Masa Kampus, kembali lagi di Success Story di edisi of the Blooming Souls Podcast. Dan di sini saya Ali dari Teknik Lingkungan 23 akan membersamai kita semua selaku moderator di acara podcast kali ini. Nah, podcast ini akan mengundang para wisudawan atau narasumber yang inspiratif yang sudah melewatkan masa perjalanan di lingkungan kampus ITB. Nah, sebelum kita mulai podcast, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya wisuda April ITB 2025 itu apa sih? Jadi, wisuda April itu adalah rangkaian acara yang bertujuan untuk merayakan para wisudawan yang telah melewatkan masa perkuliahannya di lingkungan kampus ITB. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga udah kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa karena beliau sudah melewatkan banyak proses yang bisa menjadi inspirasi bagi masa kampus kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Kita sudah kedatangan di sini ada Bang Fauzan Akbar Maulana dari Teknik Metalurgi Angkatan 2021. Oke, halo, kenalin sekali lagi, gua Fauzan Akbar Maulana dari Teknik Metalurgi 2021. Oke, Bang Fauzan kabarnya baik? Baik, kamu gimana? Panitia ini kan udah deket ya sama wisuda. Wah, kita jalanin aja Bang. Oke, siap. Nah, paling di sini kami juga mau ucapin makasih banyak buat Bang Fauzan karena udah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan lagi euforianya wisuda nih Bang. Nah, ini kita langsung mulai nggak Bang? Oke, langsung. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita udah ada beberapa section yang akan kita bahas Bang di podcast ini. Masa kampus itu dari hasil yang udah kami kumpulkan ya, mereka pada kepo tentang gimana sih perjalanan akademik, keorganisasian, hingga nanti karir kedepannya dari Bang Fauzan sendiri. Nah, sekarang kita bakal start dari akademik dulu nih Bang. Di sini aku dapat info kalau Bang Fauzan tuh melewatkan masa-masa di teknik metalurgi selama 3,5 tahun. Nah, teknik metalurgi ini kan sebenarnya bisa dibilang cukup berat ya Bang. Dan terkenal dengan dosen yang terkenal juga Pak Imam Santoso tuh, suka menyebarkan hal-hal yang ya seputar teknik metalurgi. Nah, jadi di sini kita mau nanya sih gimana rasanya menjalani perkuliahan di teknik metalurgi. Kayak apakah ada tantangan atau ada hal-hal yang bikin abang sendiri bangga di teknik metalurgi? Oke, sebelumnya thank you banget ya panitia udah mengundang gue ke acara podcast kali ini. Jadi emang bener, teknik metalurgi itu sebenarnya saat ini tuh lagi booming ya. Karena kalau misalnya kita nonton masalah debat capres ataupun dinamika yang terjadi di Indonesia saat ini, itu kita kan berbicara tentang hilirisasi ya. Jadi hilirisasi itu terkait tentang bagaimana cara kita menambah nilai jual produk yang awalnya dari biji mungkin dari bentuk tanah menjadi logam, dan dari nikel kita buat sampai jadi untuk bahan baku baterai mobil listrik. Nah, sebenarnya itu salah satu yang membanggakan karena kita menjadi bagian dari perubahan di Indonesia dan memajukan teknologi. Cuman untuk perkuliahan ya, emang mungkin di ITB juga relatif sama ya, mungkin lumayan berat juga dan sulit juga, dan karena banyak sebenarnya lebih sulit daripada tingkat pertama dan tingkat kedua itu adalah karena saat kita sudah di jurusan, kita tuh udah mulai belajar bagaimana cara mengimplementasikan apa yang kita pelajari ini ke industri, dan juga kita juga berusaha untuk mempertanggungjawabkan apapun hasil yang kita sudah buat gitu. Jadi kalau misalnya kuliah, itu kan paling masalah adalah gagal ujian ataupun lulus ujian. Tapi kalau misalnya kita udah belajar untuk industri, itu pertanggungjawabannya adalah apakah yang kita hitung atau yang kita putuskan ini benar atau enggak. Jadi itu sih tantangannya, soalnya kebawa ke tugas akhir ataupun ke kerja praktek. Jadi emang hati-hati banget gitu. Itu tantangannya sekali soal. Nah, tapi secara nggak langsung abang bangga dong udah melewati masa-masa di teknik metalurgi. Iya, bangga banget soalnya emang cukup menantang perkuliahannya di situ. Dan juga dosen-dosennya emang standarnya tinggi sekali ya. Jadi kita untuk catch up di sana juga perlu effort yang lebih. Ini jasannya juga ya. Cuman yang aku rasakan di metalurgi emang lumayan juga sih. Lumayan berat. Lumayan. Tapi ini emang berarti kalau boleh tahu nih Bang, dari awal banget abang mau masuk ke ITB ini, milih fakultas sampai ke jurusan itu udah sesuai sama ekspektasi atau abang ada indah haluan di tengah-tengah gitu? Oh, jadi backstory sedikit ya. Jadi sebelumnya aku tuh sempat tinggal di area pertambangan.
Dulu namanya PT Newmont Nusa Tenggara, sekarang tuh PT Aman Mineral. Waktu itu papa kerja di sana, jadi waktu di sana tuh lumayan ngerasain kayak wah ternyata industri pertambangan itu sangat maju gitu. Terus gue ngobrol sama bokap lagi, terus kata bokap, kamu kira-kira mau jurusan apa gitu ke depannya waktu SMA? Terus bilangnya, oh inget dulu waktu kuliah, waktu masih zaman-zaman di Newmont atau Aman itu, terus kata bokap gue paling kalau mau pilih antara tambang atau metalurgi. Kalau metalurgi lebih ke proses, kalau pertambangan lebih cara menambangnya. Nah, saat terima di FTTM, jadi kelihatan berarti ada dapat pilihan antara pertambangan atau metalurgi. Nah, saat ini karena lebih suka tentang prosesnya dan juga merasa kalau misalnya di metalurgi itu kita bakal lebih luas lagi cakupannya, makanya pilih metalurgi. Dan kebetulan saat itu di kelas PSDME itu ada mata kuliah di tingkat pertama yang wajib untuk mahasiswa FTTM. Jadi ketemu sama yang sekarang menjadi pembimbing saya, Profesor Zulfiadi Zulhan. Beliau menjelaskan bahwa industri baja itu industri yang dibutuhkan di dunia gitu. Dan produksi logam paling gede, paling besar di dunia itu adalah baja. Jadi milihnya waktu itu metalurgi nih. Dan satu lagi influence dari Mas Imam. Karena beliau kan tadi itu sangat-sangat metalurgi. Jadi kayak terbawa-bawa nih ya, cobalah metalurgi gitu. Jadi satu sepertinya emang udah ditakdirkan karena garisnya itu ya Ada ya, lain gitu ya? ya Nyambung. ya kayak lainnya nyambung terus dari yang lihat dari kelas PSDME ketemu Profesor Zul, terus Mas Imam juga dan juga pengalaman waktu di masa kecil dulu di pertama, jadi kayak oke, berarti harusnya nggak salah pilih nih metalurgi. Oke. Ini harapannya bisa buat mahasiswa teknik metalurgi yang baru masuk nih angkatan 24 biar jadi motivasi ya bang ya? Iya. Buat jalanin lah prosesnya. Berat tapi kayak pada akhirnya bisa worth it ya bang? Betul, dan juga seru tuh karena ngelihat banyak alumni yang menguasai industri gitu. Jadi kita terpacu juga harus bisa sehebat mereka, dan kebetulan industri lagi berkembang banget ya. Jadi ini kesempatan emas buat masuk ke dalamnya gitu. Oh, dan apalagi ini memahami proses gitu ya bang? Betul, dan itu benar-benar prosesnya itu yang kita kalau misalnya nanti ke pabrik ya, suatu hari kalau dapat kesempatan ke pabrik bakal lihat dari yang bentukannya bongkahan tanah atau bongkahan batuan itu bakal diproses sampai jadi logam, itu luar biasa sebenarnya. Oh, oke, dari itu didapatin buat mahasiswa teknik metalurgi? Iya, itu yang kita pelajari sekali. Kita belajar di proses. Oke. Nah, berarti aku sekarang bakal lanjut masih di ranahnya teknik metalurgi, tapi ini mulai masuk ke ranah himpunan ya bang. Nah, dari yang aku baca-baca, Bang Fauzan ini pernah menjadi Kepala Departemen Relasi Profesional di Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi ITB, IMMG ITB. Nah, di sini pertanyaannya sebenarnya sekalian aku tambahin juga, abang di sini juga punya pengalaman jadi presiden dari AMPP ITB Student Chapter. Nah, ini kan notabene emang organisasi yang emang cukup profesional di ranah material ya, kriminal material. Nah, di sini kita mau tahu sih sebenarnya bang, gimana abang bisa terjun ke dunia organisasi dan akhirnya memegang peran-peran penting di situ. Oke, jadi sebenarnya waktu awal kuliah itu dari gue sendiri itu selalu memperkenalkan konsep balance gitu. Jadi dulu juga pernah dengar kalau misalnya di dunia kerja itu bakal dilihat akademiknya bagaimana, di organisasi bagaimana, atau prestasi bagaimana. Jadi gue berusaha mengimbangi. Nah kebetulan gue kan metalurgi ya, jadi bagian IMMG ITB. Nah jadi di Ikatan Mahasiswa Teknik Metalurgi ini, IMMG ITB ini, gue tuh tingkat kedua itu kan baru masuk kayak ke himpunan. Nah, gue tuh di IMMG ITB ini gue mempersiapkan diri untuk untuk persiapan di perkuliahan dan juga di karir gitu. Jadi gue tuh lebih gue masuk di departemen keprofesian dulu, biar gue paham tentang terkait apa sih hard skill yang perlu gue pelajari, perlu gue pahami. Itu gue pilih dulu yang untuk internal. Nah setelah itu pas gue naik mau ke tingkat 4 itu kan baru megang stakeholder ya. Iya. Nah gue ngambil di relasi profesional. Kenapa? Karena di departemen itu gue membawai untuk bekerja sama dengan industri, dosen dan alumni. Nah jadi kenapa gue pilih pindah situ dari keprofesian, karena gue ingin mempersiapkan diri untuk di pasca kampus gitu. Jadi gue ingin engage sama alumni, gue ingin lihat industri bagaimana, dan gue ingin lihat sebenarnya itu kita tuh hubungannya gimana sama dosen. Jadi itu sih gue tuh udah mempersiapkan dari awal sampai akhir. Nah kalau MPP sendiri tuh itu kan untuk Asosiasi Material Proteksi dan Performance ya. Nah AMPP itu ada sebenarnya itu di bagian hilirnya di metalurgi. Jadi kita tuh belajar kalau kita udah buat baja, bagaimana cara kita mencegah dia menjadi korosi. Nah korosi ini sebenarnya dalam bentuk karat gitu. Nah cara proses untuk mencegah itu kita pelajari lebih dalam di AMPP. Kalau di IMMG ITB itu kan terlalu luas ya, soalnya itu kita belajar dari hulu sampai hilir. Nah jadi aku tuh sempat
pegang juga di IMPP itu karena ingin mendalami lebih di hilirnya gitu. Karena di IMMG ini lumayan fokus juga di hulu soalnya, jadi ingin beda gitu. Oke, berarti kalau boleh aku simpulin di IMMG sendiri di sini Bang Fauzil lebih dapat banyak ilmu gimana cara ningkatin soft skill kayak komunikasi ke pihak lain, ngejalin kolaborasi sama pihak-pihak yang nantinya bakal beragam pasca kuliah. Iya. Nah, habis itu sedangkan di IMPP ini lebih ke bentuk hard skill karena memahami prosesnya juga kurang lebih ya Bang. Iya, dan itu kalau misalnya di IMPP itu banyak beririsan dengan minyak soalnya. Karena kita bagaimana kan di minyak tuh ada pipa-pipanya, ada integritinya, bagaimana apakah pipa ini aman, apakah berkarat atau tidak. Karena kan dia di laut ya, udah berkarat. Jadi di IMPP itu dipelajari bagaimana cara penanganannya. Kalau di IMMG itu kita lebih memahami bagaimana cara membuat pipanya dan juga tapi gak sedalam IMPP sebenarnya. Tapi dia bagian dari keilmuannya juga mirip gitu. Oh, jujur aku sendiri kan ikut unit tapi kayak ya unit gebrak gitu yang pada umumnya. Aku baru dengar sih Bang tentang AMPP ITB Student Chapter ini. Mungkin Bang Fauzan mau sharing ke teman-teman kayak gimana sih cara ikutannya atau apakah ini buat kakak-kakak khusus doang atau gimana? Oke, buat semuanya mungkin AMPP ITB Student Chapter ini mirip seperti kalau misalnya kalian tahu SPI atau itu SPI di minyak, kalau SAZ itu di geofisika, kalau misalnya di teknik kimia itu AICE. Nah itu menurut gue sih kalian tuh coba explore lagi ya di luar unit ataupun di luar himpunan, karena kalau student chapter itu mereka tuh rata-rata dari luar negeri gitu. Jadi salah satu cara kalian buat engage sama orang-orang dari luar negeri dan juga dari kampus-kampus lain. Nah jadi kalian bisa buka sendiri IG AMPP ITB SC, itu kalian bisa lihat bentar lagi sepertinya ada pendaftarannya ya, karena udah ganti stakeholder. Dan juga itu menarik buat kalian yang terutama yang di material atau di metalurgi ya, karena kalian juga bisa masuk ke ranah industri oil and gas ataupun di industri mining. Tapi kita ini lebih fokus ke peralatan pipanya itu gimana cek apakah pipa ini tidak berkarat ataukah ada kebocoran. Ingat kasus Lapindo? Iya. Nah, kasus Lapindo itu salah satunya karena kebocoran pipanya juga. Nah, jadi itu kita juga mempelajari gimana kita ngecek apakah pipa ini masih aman, apakah ada leakage ataupun akan explode. Itu kita perhatiin sekali integritinya. Nah, jadi untuk yang suka masalah cek integrity management ataupun suka masalah perpipaan itu cocok di MPV ITB. Jadi bisa search sendiri. Dan buat persiapan karir ini bakal sangat oke banget ya Bang. Ya, jadi aku tuh berusaha mempelajari hulu hilir gitu. Oke. Nah, dari yang udah Bang jelasin ini Bang, di ranah organisasi MMG ataupun AMPP, sebenarnya kita mau tahu ini bakal lebih ringan aja, kayak senang sedihnya gitu Bang selama menjalani, kayak hal yang paling berkesan itu apa? Kalau misalnya yang paling berkesan dari IMMG ITB itu adalah di angkatan gue nih, yang gue bawa ini di Departemen Relasi Profesional, itu pertama kali kami melakukan reuni akbar, itu untuk angkatan 2009, itu 15 tahun angkatan 2009. Oke. Dan itu pertama kali ya. Dan juga karena jurusan teknik metalurgi ini kan awalnya dari pertambangan ya. Iya. Tahun 2006 kita pisah dari pertambangan dan 2007 baru ada IMMG. Jadi alumni masih sedikit. Nah, kebetulan momentumnya pas. Dan juga ada beberapa alumni yang jadi dosen. Jadi waktu itu kami koordinasi dan akhirnya terbentuklah reuni akbar IMMG ITB angkatan 2009, teknik metalurgi 2009 ya, lebih tepatnya. 15 tahun kebersamaan mereka. Jadi itu pertama kali. Kalau misalnya di AMPP ITB saat beberapa tahun yang lalu kami itu mewakili ITB untuk datang ke Corrosion Symposium atau konferensi internasional buat korosi di UI waktu itu. Jadi pengalaman berkesannya adalah pertama kita ketemu beberapa akademisi, industri juga dan juga student chapter dari kampus lain. Jadi di situ pengalaman seru banget dan itu juga ke UI ya. Jadi kan nggak di ITB ya acaranya. Jadi melihat oh ini ternyata orang-orang yang ahli-ahli korosi ini dan juga beberapa papernya itu ternyata menarik juga pembahasannya. Dan untuk memahami masalah korosi atau karat ini juga sangat dalam gitu. Dan proses pencegahannya, penanganan itu beda-beda. Jadi menurut gua ikut di MPP ataupun IMMG ITB itu sangat menarik sih, itu pengalaman. Oke, itu secara pribadi, apalagi Bang di sini megang posisi yang cukup tinggi memimpin ke sana. Dia akan sangat berkesan sih. Nah, dari yang udah bahas ceritain tadi nih sampai akhirnya Abang di posisi sekarang ini, udah tinggal nunggu lulus nih tanggal 27 April, arak-arakan. Nah, kita mau tahu nih Bang, gimana cara Abang sendiri adaptasi di lingkungan ITB ini kan kesana kan emang kata orang berat, capek, ada aja tantangannya, bisa bikin stres. Nah, dari Abang sendiri ada tipe adaptasi sendiri nggak Bang yang bisa di-sharing buat teman-teman semua?
Kalau misalnya untuk adaptasi ya, pertama itu gue selalu berusaha kayak memahami diri sendiri dulu ya. Jadi tahu kapasitas diri kita dulu gitu. Karena kalau misalnya lu ngeliat orang lain, bisa jadi orang lain tuh startnya beda sama lu gitu. Jadi temen lu tuh juara internasional lomba, terus lu mau ngelawan dia kan jadi stres sendiri kan. Nah jadi intinya fokus ke diri sendiri dulu. Jadi tahu kapasitas dan juga menurut gua persaingan itu bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling unik sebenarnya. Nah itu cara membedakan diri gitu. Kalau misalnya dibilang nih, gua bisa di angkatan itu bukan IPK tertinggi, tapi gua membedakan diri dengan cara jadi lulusan tercepat gitu. Jadi itu cara gua membedakan diri pada temen gue yang lain. Nah, dan di situ gue juga ngerasa kayak di ITB nih orang-orang kan banyak yang mencari jati diri ya. Menurut gua cari aja apa yang lu suka dan juga cobalah menjadi lebih unik aja gitu. Biar tidak stres ya. Misalnya kalau misalnya jadi best of the best mungkin bagus, tapi kalau misalnya lu nggak mampu untuk apa gitu. Nah yang kedua, yang selalu ITB itu kan berat ya. Jadi menurut gua, dan ini yang gue pegang juga selama tugas akhir itu adalah sebaik-baik tugas akhir adalah tugas akhir yang dikerjakan gitu. Jadi gue juga nggak muluk-muluk mikirnya jadi apapun asal selesai gitu dan benar ya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi waktu selama di ITB ini menurut gue yang paling penting itu adalah how to get things done, karena itu paling penting ya. Dibanding kita udah berpikir aneh-aneh, akhirnya tugas molor juga gitu. Ya nggak ada selesai akhirnya. Iya, jadi apapun tuh selalu how to get things done dan juga selalu buat prioritas gitu. Kan pernah diajar mungkin Eisenhower matrix itu kan yang ada urgent, not urgent, important, non important itu mungkin diperhatiin ya. Tapi nggak sekaku itu, cuman kalian feeling aja lah apa yang ya prioritas di arah gitu. Iya. Tapi kayak yang paling pertama itu adalah akademik apapun. Karena menurut gua yang gua lihat juga di beberapa kerjaan itu standar IPK tuh kayak udah mulai naik nih. Ada beberapa perusahaan yang mulai 3,5 minta, lagi kalau misalnya mau ngejar multinational company itu 3,5 atau 3,25 itu udah mandatory. Jadi kalau misalnya masih masih di bawah 3 tuh usahain lah tingkatin gitu. Yang dikembangin lagi. Walaupun bukan segala ya, cuman itu salah satu kunci buat masuk kerjaan itu. Mau nggak mau realitanya begitu ya bang? Iya itu realitanya. Tadi aku juga tertarik sama kata-kata bang, cari apa yang kita suka sih bang. Karena kan dari aku ngobrol sama teman-teman aja ya sekitar aku aja, itu kayak mereka masih kesulitan gitu nyari apa yang mereka suka dan kebanyakan tuh kemakan FOMO bang. Abang sendiri pernah kemakan FOMO gitu nggak? Bisa sharing ke teman-teman? Sebenarnya waktu FOMO dulu tuh gara-gara nih sih waktu tingkat pertama ya. Jadi kan itu tingkat pertama itu puncak yang kayak buka panitiaan, terus buka buka ya kayak 9 chapter lah ataupun model-model acara himpunan, conference atau apapun. Sebenarnya itu gak apa-apa untuk tingkat pertama, coba ya, tapi jangan over. Dan juga kadang menurut gue ya, kita tuh kadang nggak bisa memilih sesuatu. Misalnya kita udah masuk ke jurusan ataupun sorry banget kalau misalnya kalian ada kelempar ke jurusan. Jadi kadang kita tuh bukan mencari apa yang kita cintai, tapi kadang kita harus mencintai apa yang kita lakuin sekarang itu. Karena kadang itu sulit ya. Kalau misalnya keadaannya bisa memilih itu enak. Kalau misalnya masih di awal bisa memilih kan. Kalau misalnya kita udah masuk ke jurusan dan juga udah masuk ke dalam situ, nanti di jurusan ada tugas akhir dan itu topiknya nggak bisa kita tolak ataupun kita harus lakuin itu dan kita lempar dosbing yang mungkin yang lain. Kamu kita harus mencintai apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa nemukan itu luar biasa sih. Kalau misalnya kalian bisa Oke. Berarti lebih ke jalanin aja apa yang lagi abang jalanin sekarang ya bang? Iya, karena gue tuh suka ngeliat beberapa dosen gue itu awalnya itu mungkin misalnya let's say lah mereka itu awalnya di proses hilir ya. Jadi mereka mempelajari sifat fisik dari suatu logam. Nah tapi waktu itu S1, S2 seperti itu, tiba-tiba S3 itu pindah ke pengolahan besi baja. Dan beliau karena konsepnya adalah selalu lakukan yang terbaik dan cintai apa yang dilakukan, beliau tuh selalu jadi ahli di situ. Dan selalu jadi ahli itu selalu jadi orang terbaik di situ. Jadi di situ gue belajar banget kayak kalau misalnya kita udah dihadapi sesuatu ya udah aku yang terbaik dan coba cintai aja gitu. Siapa tahu jatuh cinta nanti. Oke. Nah, itu tadi udah di posisi abang sebagai di ranah organisasinya bang. Yes. Nah, kalau ini ranah ya aku sendiri juga lagi tertarik buat mencoba nih bang, di ranah asisten bang. Di sini aku juga dapat kalau bang tuh sempat jadi research assistant dan juga Kordas bahkan bang, Kordas laboratorium. Nah, sebenarnya pertanyaan itu bukan mau nyari tahu gimana abang bisa di posisi itu, tapi itu pertanyaan aku pribadi sebenarnya. Tapi kalau dari kami semua yang mau nanya, itu lebih ke gimana cara abang bagi waktu itu semua bang. Karena kan harusnya posisi abang jadi asisten, Kordas itu beriringan sama proses keorganisasian abang jalanin bang. Itu bagi waktunya gimana dan mungkin bonusnya gimana tips jadi asisten dan sampai Kordas gitu bang.
Oke, jadi gue cerita pelan dari awal ya, dari awal pilih sampai bagaimana cara ngaturnya. Oke, boleh. Jadi waktu tingkat kedua itu waktu pertama kali masuk teknik metalurgi, kan gue terlihat antusias dan mungkin bagus waktu di kelas ya. Jadi gue berkesempatan diajak oleh pembimbing gue sekarang, Profesor Zulfiadi Zulhan, untuk ikut ke lab beliau, yaitu pirometalurgi, itu pengolahan logam temperatur tinggi. Jadi kalau misalnya pernah lihat peleburan baja, peleburan nikel, itu khususnya pirometalurgi namanya. Nah, jadi gue kebetulan diajak oleh Pak Profesor Zul. Nah, di situ gue berkesempatan belajar pertama penggunaan alat dulu. Jadi gue belajar penggunaan alat. Dah setelah gue mulai naik semester itu kan gue mulai mendalami metalurgi ya. Iya. Nah, di situ gue mulai ikut bantuin kakak tingkat percobaan dan juga mulai baca-baca literatur dan beberapa kali ikut project gitu. Nah, jadi kesempatan menurut gue adalah yang orang suka bilang tuh loh, yang persiapan dan kesempatan itu datang itu keberuntungan jadi ya. Nah, saat itu kebetulan gue lumayan siap dan kesempatan itu datang dari profesor gue, jadi gue masuk ke lab itu duluan. Nah, karena gue masuk ke lab itu duluan, itu menyebabkan gue lebih tahu peralatan di sana bagaimana, proses pengoperasiannya bagaimana, dan budaya di lab itu seperti apa. Nah, itu yang menyebabkan mungkin gue ditunjuk jadi Kordas saat itu, koordinator asisten praktikum. Nah, saat itu gue memimpin kurang lebih ada 7 modul ya, dan itu kurang lebih peserta 95 orang. Nah, di saat kesibukan itu gue juga jadi asisten untuk anak tingkat pertama di PSDM tadi. Oh, juga terjun ikut jadi asistennya juga? Iya, asisten. Itu asisten, tapi itu dari matkul lain. Nah, itu untuk memberitahu anak TPB yang di FTTM tingkat persiapan bersama ya TPB ini, untuk anak FTTM tentang penjelasan pengolahan logam. Nah, jadi kebagi dua, yang temperatur rendah sama temperatur tinggi. Nah, karena background gue di temperatur tinggi, jadi gue tuh mengajar tentang proses nikel. Kebetulan juga capstone atau rancang pabrik tingkat akhir gue juga nikel, jadi gue lumayan paham lah. Jadi menjelaskan kali tingkat terkait dengan nikel. Nah, untuk membagi waktu itu sebenarnya ini sih, kadang kan ada di kuliah dulu dibilang apakah tidur, pertemanan, dan akademik itu gimana caranya. Nah, jadi saat itu yang gue korbankan adalah tidur dan juga waktu weekend sih. Jadi gue banyak ngabisin, misalnya koordinasiin ke aspek lain itu waktu weekend, ngatur-ngatur rapat organisasi waktu weekend. Jadi emang ya mau ngomong ya kayak dari gue pegang, in order to sacrifice something you need to sacrifice what you have dulu ini, yang benar-benar ya bisa dipotong dulu. Misalnya kayak ya waktu tidur itu kan nggak kena sama orang lain ya, sedangkan kalau misalnya tanggung jawab jadi Kordas ini kan sangkut pautnya ke dosen, ke mahasiswa, ke teman-teman. Jadi paham. Ya, jadi gue sacrifice something yang menurut gue yang gue punya dulu nih. Bukan yang tanggung jawab berbahaya nih yang berhubungan sama orang lain. Jadi pertama itu tidur paling dikurangin, dan juga ya tadi kayak prioritas bagaimana. Dan juga yang paling penting tuh sebenarnya yang gue coba usaha terapin tuh, kalau ada sesuatu tuh cepat diselesain sih. Karena kita nggak pernah tahu kerjaan tuh numpuk soal Jangan deadlineer ya? ya Untuk besar buat masuk kampus. ya, walaupun kadang-kadang ya nggak bisa dihindari juga misalnya, karena badan juga capek kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya in order to get something ya you need to sacrifice something that you have gitu. Benar. Dan itu sorry banget ya, ini bukan berarti gue nggak setuju work life balance ya. Cuman menurut gue cara gue menikmati hidup mungkin seperti ini ya kesibukan dan juga gitu ya. Jadi, benar. tapi kalau misalnya yang lain sukanya work life balance lebih santai, kuliah pulang, itu nggak apa-apa juga. Yang ada malmingan juga gitu. Iya, itu terserah juga. Tapi kadang kalau misalnya kerjanya udah selesai hektiknya, gue juga bisa main sama teman-teman gue gitu. Kok bisa dipuas-puasin di akhir ya? Iya. Benar. Jadi emang maksimalin aja lah. Berarti dari Bang Fauzan sendiri juga suka nyari waktu-waktu tidur gitu tak? Kayak di tengah-tengah kelas gitu, antar kelas. Oh enggak, gue termasuk susah tidur, kayak Oh iya? nggak bisa tidur yang jeda-jeda sedikit itu kurang susah soalnya. Jadi lebih baik di fullin misalnya Senin sampai Sabtu atau satu Minggu tuh, nanti kalau udah kosong tuh benar-benar di fullin tidur gitu. Oh, oke, paham. Oh, berarti tips and tricks itu lebih ke balik apa yang kita mau aja Bang, kita mau kejar aja ya. Kayak kalau kita mau fokusnya ngembangin diri kita, ya kita kadang harus ngembangin hal-hal yang emang tanda kutip have fun gitu di sehari-hari kita. Ya soalnya gue percaya banget ya, kalau misalnya jalan menuju misalnya kesuksesan, kepintaran tuh jalan terjal ya. Itu benar-benar gak ada yang enak banget. Itu jalan terjal banget dan itu emang pertama bosenin, capein. Apalagi orang sekarang punya attention span-nya kan kurang ya, karena kita suka buka scroll TikTok atau Suka ngabisin waktu. ya, jadi kayak misalnya dosen jelasin 1 jam kan bosen nih. Jadi menurut gue emang jalannya terjal banget sekarang. Jadi kalau misalnya lu pada emang mau ngejar kayak gitu ya,
sabar aja gitu. Lebih ke niat dari awal nggak? Iya niat emang. Tapi kalau misalnya lu nggak mau juga nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya mau, worth it banget sebenarnya. Oke. Terbayar banget gitu. Dan kalau misalnya enggak ya ada risiko juga. Jadi silakan pilih apa yang dipengen gitu sebenarnya. Gak ada masalah juga sebenarnya pilihan orang soal. Oke. Ini kalau boleh tahu bang, dari yang udah abang jelasin tadi, abang pernah nggak ngerasa kayak burnout gitu? Dan kalau udah burnout, abang copingnya tuh bakal ngapain? Oke, jadi waktu ini mungkin cerita ya waktu ngejar tugas akhir mungkin. Karena timeline ITB ini kan sekarang agak berubah ya. Kita tuh masuk ke lebih telat kan. Iya benar. Nah, waktu masuk lebih telat itu bisa dilihat Januari itu belum selesai UAS. Sedangkan Maret itu batas dari yudisium kan untuk wisuda April. Jadi saat itu benar-benar kejar-kejaran sama percobaan dan juga mungkin bisa lihat juga di Instagramnya Mas Imam Santoso ya, dulu sempat viral reaktor plasma hidrogen. Itu dulu sempat viral yang tiba-tiba tanah jadi logam. Oke. Nah itu sebenarnya bukan tanah ya, tapi harus tanah yang mengandung besi logam-logam berharga dulu ya, misalnya kayak biji dan biji dan mineral itu ada logam-logam berharga, itu baru bisa terekstrak. Nah di alat itu karena itu alatnya baru ya, jadi ada tantangan, kadang mungkin kita ada masalah teknis ya, jadi kita berusaha terus. Nah itu mungkin situ burnout sekali karena harus ngejar percobaan dan juga harus mencicil draft juga ya. Kadang draft juga ada revisi, jadi kayak wah ini luar biasa nih, harus diselesain dan waktunya mepet dan mau nggak mau. Jadi saat burnout itu paling kalau misalnya aku pertama suka ini sih, nonton film paling itu sempatin 1 jam 2 jam. Oke. Ya kalau nggak ini ajak pergi temen, bisa ajak temen pergi makan kemana gitu untuk sebentar ya gitu. Nanti ketemu orang lebih refresh, pergi makan sebentar itu biasanya udah nge-refresh lagi gitu. Jadi kayak hilangin, pokoknya untuk alihin sebentar ya gitu. Walaupun ini nggak bisa ditinggalin, soalnya makin lama benar. waktu juga kejar-kejaran sama waktu itu. Karena buat tenangin diri dulu ya sih. tenangin diri. Jadi kayak kalau nggak makan, kalau nggak nonton gitu. Oke. Ini berarti Tia ini bisa dibilang salah satu struggle abang juga ya buat nyelesain studi di 3,5 tahun deh. Iya betul. Atau ada struggle lain nggak dalam proses itu? Kalau struggle-nya paling struggle di tugas akhir sih rasanya. Emang berat banget ya bang? Ya sebenarnya tugas akhir tuh karena kan beda sama laporan praktikum ya. Kalau laporan praktikum kan ya kalau misalnya hasilnya jelek ya biasa ya kan. Tapi ini kan sangkut paut lulus nggak lulus. Iya. Dan juga SKS-nya tugas akhir gede kan, 4-5 SKS. Dan setelah itu percobaan, perhitungan tuh akan disidang sama dosen. Dan saat sidang itu segala sesuatu yang ditulis, ditampilkan dan dihasilkan tuh harus dipertanggungjawabkan semua. Jadi kalau misalnya kita buat grafik tren dan trennya nggak bagus, waktu kan nggak bisa ditampilkan kan. Jadi kita harus ngulang lagi percobaan. Jadi kayak apa ya, kayak maju mundur gitu loh. Jadi pengerjaan itu misalnya udah dapat percobaan, dikarakterisasi, dapat hasil, diolah datanya, ternyata hasilnya anomali gitu. Jadi mau nggak mau dicoba lagi, apakah emang akan anomali lagi atau ternyata hasil berubah. Soalnya kadang-kadang dicoba ulang hasilnya lebih bagus. Nah berarti percobaan lagi gitu. Jadi itu struggling banget sih. Dan karena waktunya mepet ya, karena ngejar Maret dan dari Januari akhir tuh baru selesai ujian. Dan satu lagi itu paling berat tuh kemarin soalnya sambil mengerjakan tugas akhir itu ada rancang pabrik soalnya. Jadi rancang pabrik ini udah kayak di industri. Jadi gimana cara kita bangun pabrik yang dari bagaimana bijinya masuk, terus diolah pakai teknologi apa, perhitungan neraca massa, neraca panas, dan itu kita hitung keekonomiannya, dan itu semua juga akan disidang, ada sidang rancang pabrik juga. Jadi semua itu dipertanggungjawabkan. Jadi saat itu kejar rancang pabrik, kejar tugas akhir, dan juga mengejar waktu yudisium. Jadi kayak semua itu mepet sekali sih waktunya. Ini kalau boleh tahu nih bang, dan abang mau cerita ke teman-teman masa kampus, apa nih Tia tuh sebenarnya bahas apa deh bang? Sampai kayak berat banget kita nih bahas. Nah sebenarnya itu mungkin beratnya itu karena alatnya satu dan kita rame-rame waktu itu pakainya. Jadi saat itu kita harus gantian dan juga kita harus menghadapi masalah teknis gitu. Jadi kalau tugas akhirku itu adalah reduksi peleburan konsentrat ilmenit menggunakan reaktor plasma hidrogen. Jadi berat tuh bahasa. Iya. Jadi gampang itu konsentrat ilmenit itu di dalam itu mengandung ada besi sama titanium. Nah titanium ini kita coba pisahkan dengan besi sehingga titanium ini dapat kita proses lagi. Nah titanium ini nanti akan jadi titanium oksida. Nah biasanya titanium oksida ini bakal jadi pigmen untuk cat. Nah nanti kalau misalnya dari
titanium oksida ini bisa diekstraksi lagi jadi titanium logam. Itu kepake di paduan pesawat. Oh, oke. Ya, Oke. Nah, tapi aku cuma fokus dapetin logam besi dan titanium oksida. Nah itu disebut titania TiO2 ini. Kalau besinya bisa dipakai buat industri besi baja. Nah jadi tugas akhirnya. Nah terus setelah itu teknologi ini, alat ini pertama kali ada di Indonesia gitu. Nah setelah itu jadi kita tuh nggak ada referensi lain. Jadi kita tuh mencoba menemukan ini sebenarnya standar yang pas tuh gimana cara pengoperasian alatnya. Nah kalau misalnya di tempat kami itu kebetulan karena itu pertama dan alat satu-satunya, jadi kita tuh harus pertama ngantri, kedua sabar, dan ketiga tuh harus berpikir bagaimana as engineer, mungkin engineeran gitu mikir ini gimana cara memperbaiki alat ini dan bagaimana caranya proses pengoperasian itu optimal. Jadi itu agak menantang sih di situ. Jadi berarti karena alat cuma satu, bagi-bagi jadwal gitu ya bang sama mahasiswa lain. Iya betul, kita tuh S1 S2 tuh pakai satu alat. Jadi kita tuh bagi sebenarnya tuh waktu percobaan itu sebenarnya cukup kalau misalnya kita hitung secara waktu matriksnya percobaan. Itu satu orang tuh cukup sehari. Cuman kan namanya alat ya, dia ada kondisi optimal dan tidak optimal ya hari ini. Benar. Kita tetap ini sih, tetap atur. Dan apa namanya? Kadang kan di percobaan itu biji itu punya kandungan-kandungan lain ya. Jadi kadang proses pemisahan itu kurang baik, kalau kadang enggak mungkin kita ada kurang nambahin sesuatu penambahan bahannya atau komposisi bahannya. Jadi ya gitu lah. Kita selalu suruh berpikir terus gitu bagaimana cara pemecahannya. Cuman mungkin kedepannya kalau setelah berapa tahun kan saya angkatan kedua yang menggunakan alat tersebut ya. Iya. Mungkin di angkatan berikutnya mungkin alatnya lebih optimal lagi, mungkin sudah lebih bagus. Jadi percobaan itu lebih gampang lagi mungkin. Sebenarnya itu kalau alatnya optimal tuh percobaan cepat sekali seharusnya. Oke. Berarti bisa dibilang alat ini cukup yang menjadi drama dalam penyusunan TA bang ya bang? Ya tapi wajar karena itu alat pertama kali kita buat soalnya. Namanya juga prototype pertama kan. Biasanya kan makin lama kan pengembangan sampai jadi lebih sempurna lagi gitu. Kalau boleh tahu nih bang, di luar secara teknis, kayak ada nggak hal-hal lain yang justru menjadi drama dalam abang menyelesaikan TA ini? Misal, kan ada aja cerita orang kayak ini kehambat dari kebetulan dosen pembimbingnya agak kurang setuju nih sama TA-nya atau apapun hal semacam itu. Kebetulan pembimbing saya itu sangat sportif sih. Beliau emang sangat mendukung saat saya minta Pak, saya ingin lulus cepat 3,5 tahun ini karena mau ada plan-plan tertentu lah. Saat itu memang beliau sangat support dan juga saat itu ini memonitoring saya sekali gitu. Dibantu bimbing banget ya berarti. Dan emang dicek juga gitu kayak progresnya bagaimana. Kita ada weekly meeting setelah itu yang lain. Dan juga paling gitu sih, paling drama-drama itu paling pembagian peralatan itu sih kayak gimana caranya kita bagi yang benar gitu. Berarti dosen pembimbingnya sangat merangkul gitu ya bang? Sangat merangkul saat membimbing. Pembimbing saya itu sangat support lah. Pokoknya kalau untuk akademis benar-benar dibantu. Dan juga ini fun fact untuk sama percobaan untuk biaya operasi misal dari bahan ataupun perbaikan alat ataupun bahan-bahan komponen alat lainnya itu saya keluar dana 0 karena ditanggung oleh pembimbing langsung saat itu karena emang beliau mungkin punya funding sendiri ataupun mungkin dari biaya pribadi beliau juga itu emang ditanggung. Jadi emang udah enak sekali ya, support banget emang. Semangat buat anak-anak bachelor gitu cari dosen pembimbingnya kayak gitu tuh. Iya banyak dan juga mungkin di saya juga mungkin di tempat lain juga banyak dan di kami itu emang ada beberapa yang emang sampai 0 biaya keluar itu. Padahal kalau misalnya kalau saya hitung-hitung pakai duit saya sendiri itu mungkin mahal banget sih jatuhnya. Gak akan terbayar mungkin itu karena mahal sekali gitu. Jadi emang terima kasih Pak Zulfedi Zulhan telah membantu ya Pak support secara pendanaan, secara akademik dan juga selama pembimbingan luar biasa bimbingan dan masukannya. Dan itu sangat membantu ya. Dan itu mungkin tidak bisa dibayar. Kenapa sih itu keren banget. Luar biasa sih itu. Dan kalau tadi bang, ada nggak pihak lain yang juga sangat membantu abang di proses kayak ini kayak melewati struggle ini? Tentu. Pertama tentu keluarga ya. Dan juga mungkin ada teman dekat juga. Teman dekat juga itu sangat membantu. Dan yang paling in touch sama saya itu adalah teman-teman lab. Teman-teman lab sama teman-teman perjuangan berarti ya? Teman-teman perjuangan. Dan itu yang paling mengharukan itu adalah karena tadi alatnya satu ya. Dan kita pakai beberapa orang ya. Dan itu saat mereka tahu saya mengejar Yudhishthira Maret itu mereka mengalah gitu. Jadi pokoknya diprioritaskan saya dulu yang menyelesaikan percobaan. Jadi itu paham berarti ya? Iya saling paham dan itu
itu luar biasa ya, karena mereka tidak menganggap saya sebagai saingan tapi menganggap saya sebagai rekan kerja gitu. Jadi kayak ya makasih banget mungkin untuk Willy, Patricia, Gina, Salsa dan juga Panji serta mungkin Bang Haki, Kak Ija, Kak Shani dan juga Kak Gania, makasih banget buat pengertiannya. Dan itu mau mengalah tuh Bang, dan itu semua membantu mungkin fotoin dan juga mungkin gak kejar sama saya mungkin ya, gara-gara saya kan harus ngelebur, terus mereka nanti ada yang bantuin nge-briquetting, briquetting ada yang bantuin, misalnya saya titip tolong fotoin sebentar ya gitu, karena saya harus ngelebur, mungkin fotoin briquet yang udah jadi, itu mereka juga nolong gitu, jadi kayak Diandalkan juga ya Bang ya? iya, dan bisa saling bantu ya. Dan itu emang walaupun ya untuk penulisan ya tetap sendiri, penulisan, pengolahan data itu sendiri, cuman yang untuk hal-hal teknis tuh mereka bantu banget gitu, dan itu sangat membantu ya, karena banyak banget harus diurus dari preparasi, percobaan hingga karakterisasi itu, dan itu baik saya. Oh sama ini juga untuk karakterisasi itu kan untuk ngecek hasil dari produk itu teknisi lab itu baik banget. Jadi saat itu sempat saya bisa ke teknisi labnya nih. Iya, ada teknisi lab juga, soalnya waktu itu saya harus lakukan karakterisasi terakhir, dan itu mendekati hari pertama Ramadan, dan itu udah libur kan. Oh iya. Dan itu dia rela masuk, dan kita sampai maghrib. Saat itu dia rela hari pertama buka puasa itu sama saya gitu, untuk bantu saya karakterisasi lagi gitu. Jadi emang terima kasih dan bersyukurnya di lab yang sangat suportif sih. Mungkin lab-lab metalurgi lain juga seperti itu ya. Cuman ini cerita detail dari saya gitu. Oke. Jadi makasih juga namanya Bang Eki, makasih juga buat bantuannya selama pengerjaan. Dan hal kayak gini justru ini ya Bang, bisa jadi moral support juga buat Abang lebih semangat juga jadi TA. Iya betul. Dan dari teman-teman itu juga waktu saya waktu mau sidang itu, mereka tuh benar-benar heboh, kayak kita siapin banner-banner, terus siapin acara seremonialnya, itu benar-benar penyambutannya, jadi kayak ternyata ini semuanya itu support, jadi kayak semangat, apalagi orang tua sangat berharap ya, dan juga teman-teman yang benar-benar sangat support. Dan terakhir itu yang paling haru itu adalah saat selesai sidang. Jadi sidang tuh sebenarnya kan setelah selesai ujian sidang dan komprehensif itu tentang materi-materi umum metalurgi, itu disuruh keluar dulu. Jadi dosen-dosennya berdiskusi buat penilaian tugas akhirnya bagaimana. Keputusannya ya? Iya, dan saat saya keluar itu teman-teman udah kumpul di luar gitu, menyambut gitu kayak. Dan itu belum selesai sidang itu, karena harus masuk lagi dan pengumuman nilai saat itu. Jadi saat itu, wah gila teman-teman dan nunggu di luar, jadi kayak wah mereka ternyata excited banget gitu. Jadi kayak nggak nyangka. Ya harusnya kan saya yang excited banget. Tapi ini teman-teman excited banget happy gitu. juga. Happy banget, dan mereka juga buat banner gede-gede banget, dan juga bawain bunga, bawain makanan. Pokoknya sangat-sangat kayak pesta, dan itu mereka merasa mereka juga jadi bagian dari itu. Jadi itu haru banget buat teman-teman Teknik Metalurgi 2021, IMMG ITB, makasih banget buat supportnya selama ini. Itu berkesan banget sih sampai sekarang. Ya semoga bisa jadi insight juga nih buat masa kampus, kalau ternyata relasi yang kita bangun selama di perkuliahan itu sangat-sangat bisa membantu diri kita sendiri gitu ya Bang. Betul, dan itu bisa jadi karena kita juga membantu orang lain ya. Jadi saat kita membantu orang lain tuh balasan itu selalu ada. Dan kalau misalnya kita juga sebaliknya ya teman-teman kita juga mungkin males juga ya. Jadi tergantung apa yang kita tanam sih sama pertemanan itu. Walaupun gak diharapkan tapi ya itulah prosesnya. Bener-bener. Itu tanpa saya juga di luar ekspektasi saya, ternyata teman-teman saya excited itu dan sesportif itu. Pergi dari lab yang mau mengalah, membantu, dan teknisi tadi, dan profesor yang sampai saya mengeluarkan dana 0 rupiah. Luar biasa. Bayar sendiri udah Abang jelasin sekarang gini. Ya luar biasa. Sekarang gini Bang, kalau misalnya Bang Fauzan menyampaikan sesuatu nih buat Bang Fauzan versi maba, apa yang mau Bang Fauzan sampaikan? Pertama, jangan takut mencoba, tapi jangan terlalu banyak mencoba juga. Soalnya kita manusia tuh dibatasi oleh waktu soalnya. Tapi kalau misalnya udah dapat cocok untuk Fauzan maba, tolong fokus di situ, fokus, dalami, dan selalu lakukan yang terbaik. Dan ingat dan juga sabar ya, karena proses itu bisa jadi memakan waktu, dan juga seperti tadi jalan menuju kesuksesan dan kehebatan itu dan kepintaran itu, mungkin ke ilmu itu jalannya terjal banget gitu. Jadi mungkin ada yang harus dikorbankan atau mungkin rasa lelah, jadi sabar aja ya, karena everything will be paid off. Wah, oke. Ini buat Bang Fauzan versi maba banget. Dari Fauzan tingkat akhir. Fauzan tingkat akhir. Oh ya, tadi Bang Fauzan kan juga sempat nyinggung kalau ngejar 3,5 tahun ini karena ada target-target yang mau dikejar. Kira-kira mau nggak di-spill tipis-tipis
Apa sih sebenarnya cita-cita atau mimpi yang mau dicapai deh? Oke, jadi untuk cita-cita ke depan itu pengennya ke industri sih. Mau di lapangan banget berarti ya bang? Pengen kerja loh. Kerja di karena saat itu kan seperti tadi di departemen saya kan beberapa kali ngundang alumni industri, dan itu ternyata mungkin terdapat gap dari apa yang kita pelajari ya. Kita kan belajar secara teori. Jadi ke depan tuh berharapnya itu pertama kerja dulu, setelah kerja nanti mungkin ambil studi lanjut biar bisa mendalami sesuatu gitu. Ya, jadi sudah tahu mungkin di industri perlu ini, mungkin ada perbaikan ini, jadi bakal studi lanjut setelah kerja gitu. Oke. Berarti kalau boleh aku simpulin berarti nggak lanjut S2 di sini nggak bang? Kemarin jadi nggak fast track. Kemarin nggak fast track. Jadi emang kerja dulu aja terus S2 lagi. Ya, dan berharapnya S2 ke luar negeri. S2 keluar negeri. Biar bisa transfer knowledge sama teknologi sih. Soalnya kan mereka mungkin lebih maju pada Iya. Jadi emang harus ngambil ilmu dari luar negeri gitu. Dan pada akhirnya balik ke Indonesia lagi kan bang? Berharap seperti Baru balik seperti. Oke. Paling tadi udah pesan buat Bang Fauzan versi maba. Sekarang mungkin ada pesan buat teman-teman kita nih bang yang masih di masa perkuliahan buat berkontribusi selama di ITB atau melanjutkan studinya terus sampai titik kayak Bang Fauzan ini. Pesan dari gue sih ini ya. Pertama kayak tadi selalu berorientasi how to get things done dengan cara yang benar, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua tuh kata yang paling gue sering dengar dari siapapun yang sukses ataupun orang-orang yang menurut gue udah berhasil banget tuh selalu fokus, jangan ditinggalin. Kalau udah kerjain sesuatu selesaikan sampai akhir. Dan yang setelah fokus dan tadi tuh yang ketiga tuh adalah grit, ketahanan ya. Karena waktu kumpul pertama teknik metalurgi itu salah satu kaprodi itu cerita bahwa nanti saat tugas akhir yang paling penting itu adalah ketahanan, dan tadi emang ketahanan itu paling penting. Jadi untuk gue sendiri tuh sebenarnya percobaan gue cepet banget dibanding teman-teman gue tuh bisa jadi berhari-hari percobaannya. Jadi itu ketahanan, dan juga gue cepet aja itu ngalami kegagalan. Itu juga kadang berusaha menahan diri juga untuk tetap sabar, apalagi teman-teman gue yang nggak kebayang yang percobaan berhari-hari setelah itu gagal harus ulang lagi. Nggak kebayang capeknya bagaimana. Tapi itu yang paling penting itu adalah grit ya, ketahanan, dan itu perlu banget buat kita semua. Dan terakhir yang gue bilang di awal tadi, tidak perlu jadi yang terbaik tapi jadi yang paling beda atau yang unik. Oke, itu oke buat Cibang. Dan paling ini kayak bisa jadi tips buat teman-teman Cibang, cara bangun ketahanannya itu gimana bang? Karena ada yang pernah bilang kayak kita bangun ketahanan ya atur pola pikir kita sendiri atau cari coping mechanism sendiri. Abang ada ada tips sendiri gitu nggak biar tahan banting gitu? Kalau menurut gue ya, dan menurut gue salah satu cara untuk tahan banting itu adalah dia langsung terjun ke pekerjaan itu dan coba untuk ya kontrol diri aja. Sebenarnya itu apakah kita kuat terhadap sesuatu. Nah, menurut gue itu sama kayak kita latihan di gym ya. Misalnya kita angkat berat segini belum kuat. Nah, tapi kan di gym itu diajarin perkuat repetisi dulu ya. Jadi kalau misalnya ingin punya tahan banting yang bagus, ya kayak gue lakuin, gue coba ikut beberapa hal dan gue coba lakuin itu sampai selesai. Gue coba tahan terus, dan setelah itu ketahanan gue tuh meningkat terus gitu. Jadi awalnya tuh mungkin tahan sedikit, makin lama tahan gede. Awalnya jadi staff, kepala departemen, akhirnya jadi presiden organisasi, ataupun awal jadi mungkin peneliti biasa di lab, cobaan biasa sampai jadi koordinator asisten. Itu kan beda-beda pressure-nya. Jadi coba dulu lakuin sesuatu, tahan dan selalu usahain sesuatu itu kelar. Satu nanti coba sesuatu lebih besar lagi. Karena tuh bebannya ditingkatkan lagi. Nah, itu baru kita akan melatih ketahanan soalnya. Iya, paham. Ya. Berarti dengan abang ngejalanin dulu dan di situ dapat pengalaman-pengalaman baru dan jadi lebih otomatis diri kita ke-build juga buat lebih tahan sama apa yang ada di depannya gitu ya bang? Iya betul, dan itu mentality juga ya. Ini bukan teori, tapi emang I've been through it gitu, udah jalanin semua gitu. Jadi emang buat semua itu coba aja dulu, tapi coba bertanggung jawab lebih dan coba tahan diri, mental. Oke. Nah, ini kita juga udah sampai di penghujung podcast sebenarnya. Dan di sini harapannya podcast sudah kita jalin hari ini bisa memberikan banyak insight baru buat teman-teman masa kampus. Karena dari saya sendiri juga dapat insight gimana cara lebih tahan dan lebih ke jalan yang dulu aja sih bang. Aku juga kadang di akhir-akhir masih suka agak FOMO dan suka takut gitu ngambil cobaan baru gitu bang. Ini bisa jadi pegangan baru lah buat kita semua. Nah, paling di sini juga aku mau ucapin makasih banyak buat Bang Fauzan sekali lagi udah nyempetin hadir di podcast kali ini. Paling dari Bang Fauzan ada sepatah dua kata sebagai closing statement buat masa kampus. Oke,
untuk tugas akhir ini ada quotes dari saya. Jangan lakukan percobaan TA kalau tidak akan merubah dunia. Oke. Emang tujuannya mengubah dunia bang harusnya bang ya? Iya, karena plasma hidrogen itu akan jadi game changing nanti suatu hari. Oke. Ya. Oke. Sudah segini aja. Ngucapin makasih banyak buat Bang Fauzan. Sukses ya panitia. Makasih banyak.